Selamat datang di spesial horor, tempat di mana kisah-kisah gelap dan teror yang tidak terlihat hidup di balik sunyi malam. Matikan lampu, pasang headset, dan dengarkan dengan perlahan. Karena saat cerita ini dimulai, sesuatu mungkin sedang berdiri tepat di belakang kalian. Di kampung, malam bukan sekedar waktu tanpa matahari. Malam adalah makhluk hidup. Ia bernafas lewat desir bambu yang saling bergesekan, mengintip lewat celah jendela kayu dan berjalan pelan mengikuti langkah ronda. Orang-orang tua di kampung beringin alas percaya ronda malam bukan hanya untuk maling atau begal. Ronda adalah perjanjian tidak tertulis antara yang hidup dan yang sudah mati. Selama masih ada manusia yang berjaga, mereka yang di bawah tanah akan tetap di tempatnya. Aku dulu menertawakan kepercayaan itu. Bagiku ronda hanyalah cara kampung menjaga diri, duduk semalaman, minum kopi pahit, dan mengusir kantuk. Sampai suatu malam, ketika aku berbincang terlalu lama dengan seorang nenek tua, sejak saat itu malam mulai mengenal namaku. Dan ketika malam sudah mengenal seseorang, ia tidak akan mudah melepaskannya. Kampung beringin alas, dikelilingi sawah dan kebun bambu. Siang hari terlihat biasa saja, bahkan terasa damai. Tapi begitu matahari tenggelam, kampung ini berubah menjadi tempat yang terasa terlalu sunyi. Setiap suara terdengar lebih jelas, setiap bayangan tampak lebih panjang. Di ujung kampung berdiri pos ronda tua dari kayu jati. Tiangnya hitam dimakan usia, lantainya selalu lembab dan bangku panjangnya menyimpan bau kayu lapuk. Bohlam kuning menggantung rendah, cahayanya redup dan sering berkedip seperti mata yang mengantuk. Di belakang pos ronda hanya terpisah rumpun bambu rapat terbentang makam gedong. Nisan-nisan batu berdiri miring. Ada yang sudah patah, ada yang tertutup lumut tebal. Tidak ada pagar, seolah malam itu makam itu bebas mengintip ke pos ronda kapan saja. Aku, Dharma, lahir dan besar di kampung ini. Usia 28 tahun. Sejak kecil aku terbiasa mendengar cerita-cerita tentang penunggu kampung, tapi tidak pernah benar-benar percaya. Kepercayaan datang belakangan, biasanya setelah terlambat. Malam itu, jadwal ronda jatuh pada kami bertiga. Aku, Wawan, dan Pak Sastro. Pak Sastro mantan kepala dusun. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus, tapi matanya tajam seperti orang yang sudah terlalu sering melihat hal-hal yang tidak ingin dilihat. Wawan masih muda, suka bercanda, dan paling berani menertawakan cerita horor. Jam 10 lewat, kami berkumpul di pos ronda. Kopi hitam mengepul, rokok linting berpindah tangan. "Kalau sudah lewat jam 1, jangan bengong sendirian," kata Pak Sastro pelan. Aku tertawa kecil. "Memang, kenapa Pak?" Pak Sastro tidak menjawab. Ia hanya melirik ke arah bambu di belakang pos. Pandangannya lama, seolah memastikan sesuatu masih ada di sana. Saat itu, untuk pertama kalinya, aku merasa pos ronda terlalu dekat dengan makam. Makam gedong, bukan kuburan biasa. Orang-orang tua bilang makam ini adalah kuburan pertama di kampung. Banyak jenazah dimakamkan tanpa nama, banyak cerita terkubur bersama tanah. Ada satu makam paling tua, letaknya paling dekat dengan pos ronda. Anehnya makam itu selalu tampak bersih, lumut jarang tumbuh di nisannya, seolah ada yang rutin merawat. "Itu makam siapa Pak?" tanyaku suatu sore.
Pak Sastro menjawab singkat. Penunggu. Nada suaranya membuatku tidak berani bertanya lagi. Lewat tengah malam, waktu terasa melambat. Jarum jam seolah enggan bergerak. Suara jangkrik semakin keras, lalu menghilang satu persatu. Wawan tertidur bersandar di tiang pos. Pak Sastro pamit ke sungai kecil di belakang rumah warga. Aku sendirian. Saat itulah aku sadar, sunyi bisa punya tekanan. Seperti ada sesuatu yang mendekat pelan-pelan tanpa suara. Tok 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 tok. Suara itu muncul dari arah jalan setapak menuju makam. Bukan suara langkah kaki, bukan juga ranting jatuh. Tok, tok, tok. Itu suara tongkat menghantam tanah. Setiap ketukan terasa tepat di dadaku. Aku menoleh, berharap melihat Pak Sastro yang muncul bukan manusia yang kukenal. Nenek. Seorang nenek. Nenek itu berjalan perlahan, tubuhnya bungkuk, seolah punggungnya menanggung beban puluhan tahun. Kebaya hitamnya lusuh, jariknya kusam, dan rambut putih panjang menutupi sebagian wajah. Ia berhenti di depan pos ronda dan tersenyum. Senyum yang selalu tenang, terlalu tenang untuk malam seperti itu. Masih ada yang jaga rupanya, katanya. Suaranya parau, tapi terdengar akrab, seperti suara seseorang yang sudah lama ku kenal. Tanpa berpikir panjang, aku mempersilahkan duduk. Bangku pos ronda tidak berderit. Itu kesalahan pertama aku. Nenek itu banyak bercerita tentang kampung yang dulu hanya diterangi lampu minyak, tentang orang-orang yang namanya tidak pernah ku dengar. Setiap kali ia menyebut nama, udara terasa lebih dingin. Aku mendengarkan, tapi pikiranku mulai gelisah. Ada perasaan seperti sedang mengobrol dengan kenangan yang seharusnya sudah mati. Ketika ia tertawa kecil, aku melihat giginya hitam seperti tanah kuburan. Nenek, tinggal di mana? Tanyaku. Ia terdiam lama, lalu menoleh perlahan. Matanya hitam pekat tanpa pantulan cahaya. Di sini, katanya, sambil menunjuk bambu dan makam. Lampu bohlam berkedip. Aku menelan ludah. Saat itulah aku sadar, bayangannya tidak ada. Wawan terbangun. Dar, kamu ngomong sama siapa? Aku menoleh ke bangku. Kosong. Udara pos ronda mendadak amis seperti bau tanah basah yang baru digali. Pak Sastro kembali, wajahnya pucat. Kamu diajak bicara ya? Tanyanya. Aku mengangguk. Pak Sastro menghela nafas panjang. Itu Nyai Rantam Sari, penunggu makam Gedong. Dadaku terasa sesak mendengar namanya. Pak Sastro menceritakan aturan ronda lama. Jangan ronda sendirian. Jangan menyahut suara tongkat. Dan jangan pernah meladeni ajakan bicara dari arah makam. Dan aku melanggar semuanya. Sejak malam itu, tubuhku sering lemas menjelang maghrib. Aku bermimpi duduk di pos ronda sendirian sementara malam tidak pernah berakhir. Dalam mimpi itu, nenek selalu duduk di sampingku. Pagi hari, kami menemukan jejak kaki nenek di tanah basah. Jejak itu berhenti di makam paling tua. Di nisannya tertulis Nyai Rantam Sari, penjaga kampung. Malam berikutnya, suara tongkat terdengar lagi. Tinggallah, bisik suara itu. Aku menggigil. Kali ini suaranya lebih dekat.
Para sesepuh kampung berkumpul di pos ronda. Kembang 7 rupa, kopi pahit, dan rokok diletakkan di bangku. "Kembalilah ke tempatmu," ucap Pak Sastro. Angin berputar kencang. Bambu berderit seperti jeritan. Aku masih ronda, tapi kini aku tahu pos ronda tidak pernah benar-benar kosong. Jika suatu malam terasa terlalu dingin, bisa jadi ada yang duduk di sampingmu. Di kampung kami, ada satu keyakinan yang tidak pernah tertulis, tapi diwariskan dari mulut ke mulut. Orang yang mati karena pesugihan tidak pernah benar-benar selesai dengan dunia. Ia mungkin dikubur, ia mungkin didoakan, tapi janjinya tetap hidup. Dan biasanya janji itu ditagih saat malam ronda. Pak Kartijo meninggal malam Jumat Kliwon. Ia ditemukan di kamar belakang rumahnya. Tubuhnya kaku menghadap tembok. Kedua mata terbuka lebar seolah menyaksikan sesuatu yang datang menjemput sebelum ajal. Kartijo adalah sesepuh dusun, orang paling dihormati, paling didengar, dan diam-diam paling ditakuti. Hidupnya terlalu berkecukupan, sawahnya selalu panen, uangnya tidak pernah habis, ternaknya tidak pernah berkurang. Tidak ada yang berani bertanya dari mana semua itu berasal. Pemakaman dilakukan pagi-pagi sekali. Tanah makam ditimbun lebih tebal dari biasanya. Batu nisan dipasang tergesa-gesa. Beberapa sesepuh terlihat membaca doa dengan wajah tegang. Bukan karena duka, melainkan takut. "Biar cepat kembali ke tanah," bisik seseorang. Aku berdiri tidak jauh dari liang lahat merasakan hawa dingin yang aneh. Seolah ada sesuatu di dalam tanah yang belum rela ditinggal. Sore harinya, kampung terasa mati. Tidak ada anak-anak bermain. Pintu rumah tertutup rapat, bahkan anjing kampung hanya meringkuk diam. Di pos ronda, Pak Sastro akhirnya bicara. "Kartijo itu ngilmu," katanya lirih. "Pesugihan, tidak ada yang menyela, dan tumbalnya jatah ronda malam." Dadaku terasa sesak. Malam itu ronda tetap jalan. "Malam ini justru harus rame," kata Pak Sastro. "Kami berenam, tidak ada yang berani sendirian. Langit gelap tanpa bulan, bau tanah makam masih terbawa angin. Setiap langkah terasa berat, seperti berjalan di atas janji yang belum lunas." Lewat pukul 10 malam, kampung terlalu sunyi, tidak ada jangkrik, tidak ada burung malam, hanya suara nafas kami sendiri. "Biasanya mulai lewat tengah malam," gumam Pak Sastro. Aku berharap ia salah. Pukul 00:40. Suara aneh datang dari arah makam Kartijo. Krek, krek. Tanah makam menggembung, lalu turun. Seperti dada yang sedang menarik nafas. Bau busuk menyebar, amis darah bercampur kemenyan dan wawan muntah. Dari dalam tanah terdengar erangan pelan, bukan suara orang mati, lebih seperti sesuatu yang menyesal telah mati. Lampu pos ronda berkedip keras. Di sela bambu, aku melihat sosok berdiri, tinggi, hitam, bahunya lebar, tapi kepalanya tidak ada. Cairan hitam menetes dari lehernya. Salah satu warga membaca doa. Belum selesai satu ayat, angin menghantam pos ronda. Suara berat keluar dari dalam tanah. "Gantinya!"
Lututku gemetar. "Kartijo menumbalkan orang ronda," teriak Pak Sastro. "Setiap beberapa tahun, satu nyawa." Aku teringat nama-nama lama, mereka yang mati mendadak. Tanah makam pecah, tangan hitam muncul. "Janji!" Suara itu menggeram. Aku tidak sanggup berdiri. Dadaku panas. Ketika bajuku dibuka, muncul bekas telapak tangan hitam. "Kamu ditandai," bisik seseorang. Aku ingin lari, tapi kakiku tidak bergerak. Pukul 2:07. Jam paling dibenci orang-orang tua. Suara tongkat terdengar. Tok, tok, tok. Bukan dari makam, dari bawah pos ronda. Sosok itu berdiri di depan kami, tidak berkepala, tidak bernafas. "Satu untuk jaga," katanya, "atau semua diambil." Matanya, meski tidak ada, mengarah padaku. Ayam berkokok, langit memucat. Sosok itu mundur ke tanah, tapi bekas tangannya di dadaku tidak hilang. Aku pikir pagi akan membawa kelegaan. Ternyata tidak. Matahari terbit seperti biasa. Ayam berkokok, orang-orang mulai keluar rumah. Tapi wajah mereka berubah. Setiap orang menghindari makam Pak Kartijo. Tidak ada yang berani menoleh lama-lama. Aku sendiri merasa tubuhku tidak utuh. Bekas telapak tangan hitam di dadaku masih ada. Ketika disentuh, rasanya dingin, seperti menyentuh batu nisan. Aku mencoba tidur. Begitu memejamkan mata, aku mendengar suara tanah digali. Siang itu, Wawan datang ke rumahku. Wajahnya pucat. "Aku mimpi dikubur semalam," katanya tanpa basa-basi. Tangannya banyak, narik aku ke bawah. Bukan hanya dia. Menjelang sore, kabar menyebar. 3 orang ronda lain mengalami mimpi yang sama, semua tentang liang lahat, semua tentang janji. Para sesepuh mengumumkan larangan. Tidak ada warga yang boleh keluar rumah saat maghrib sampai isya. Pos ronda tetap dijaga. Kalau dibiarkan, dia akan ambil lebih dari 1, kata Pak Sastro. Aku tahu yang dimaksud adalah Kartijo atau sesuatu yang memakai namanya. Malam kedua datang lebih cepat. Langit merah gelap seperti bekas terbakar. Kami ronda lagi, jumlahnya lebih banyak. Tapi ketakutan juga bertambah. Tidak ada yang bercanda, tidak ada yang berani duduk sendirian. Pukul 23:30. Kami mendengar suara tanah amblas. Senter diarahkan ke makam Kartijo dan nisan itu miring, tanahnya retak seolah ada yang mencoba keluar lagi. Bau busuk menyergap, lebih pekat dari malam sebelumnya. Aku melihat cairan hitam merembes dari tanah makam mengalir pelan menuju pos ronda, seperti mencari jalan. Tiba-tiba terdengar suara memanggil, bukan teriak, bisikan. Nama salah satu warga disebut. Ia berdiri tanpa sadar, matanya kosong, melangkah ke arah makam. Kami menahannya bersama-sama. Tangannya dingin, seperti bukan tangan orang hidup. Warga itu jatuh ke tanah. Mulutnya berbicara dengan suara bukan suaranya. "Janji belum lunas. Ronda ini milikku." Kami mundur ketakutan. Pak Sastro akhirnya membuka semuanya. Pesugihan Kartijo bukan sekedar kekayaan.
Ia meminta perlindungan kampung sebagai gantinya setiap beberapa tahun satu penjaga malam diserahkan. Yang jaga kampung, katanya gemetar. Bukan yang tidur. Aku menelan ludah. Bekas tangan di dadaku terasa panas. Aku sadar yang dipilih bukan sembarang orang. Yang dipilih adalah yang paling sering berjaga. Aku. Kami mencoba doa, raja, dan pagar bambu kuning. Tidak satu pun bertahan lama. Setiap usaha selalu berakhir dengan suara tanah bergeser. Waktu seperti berhenti. Senter mati satu persatu. Dalam gelap aku mendengar nafas di belakangku, bau tanah dan kemenyan menyatu. Dari makam Kartijo, tubuh itu bangkit setengah tanpa kepala, tangannya menjulur panjang mencari. Satu orang tinggal. Suara itu menggema. Atau kampung ini akan kosong. Tangannya berhenti tepat di dadaku. Ayam berkokok dengan suara parau. Langit mulai terang. Tubuh itu kembali masuk ke tanah. Tapi aku tahu, ia sudah menandai miliknya. Sejak malam kedua itu, aku masih hidup. Tapi setiap malam ronda aku merasa semakin ringan. Seperti ada bagian diriku yang tertinggal di pos ronda. Jika suatu malam kamu lewat kampung kami dan melihat seseorang duduk diam di pos ronda, tidak bergerak, tidak menoleh, jangan sapa. Bisa jadi itu aku atau seseorang yang sedang menggantikanku.